perjalanan Pangku ini sudah dimulai dari Jogja Netpack Asian Film Festival, ya, kemudian juga Hong Kong Asia Film Financing Forum, kemudian Cannes Film Market, ada juga Red Sea Film Foundation, dan yang terbaru dan sebentar lagi juga akan dihadiri sama mereka langsung adalah Busan International Film Festival 2025. Yes. Perjalanannya panjang sekali. Tentunya buat para produser berasa banget ya. Terus di bulan Maret kita di Hong Kong. Terus di bulan April itu kita di Far East dulu. Terus bagusnya fokus Asia kita dapat di situ. Terus habis itu selanjutnya di Cannes, Gustu Cannes, jadi kita dapat award dari Hong Kong gitu. Terus sekarang kita debut pertama Reza ini tidak hopefully bisa diterima dengan baik di dalam negeri, tapi juga sudah mendapatkan recognition juga untuk Reza sebagai sutradara di luar negeri sampai sekarang. Mantap. Dan kami senangnya dukungan ini sangat luar biasa banget untuk I can say for a first feature film, it's a really very great support yang diberikan oleh internasional ini, dan hopefully world premiere kita minggu depan deg-degan ya, karena sebenarnya debutnya nggak cuma untuk nasional tapi juga untuk internasional. Jadi crossing finger, semoga. Oh, amin. Kita doakan bersama ya. Senang ya kalau misalnya baru mulai itu semua energinya udah berkumpul dan mendukung tuh banyak gitu. Jadinya akhirnya kayak kolektif energinya enak banget. Mungkin aku boleh tambahin sedikit boleh untuk dong. yang competition ini. Yes. Jadi Reza ini nggak hanya screening, tapi kita juga berkompetisi dengan film-film Asia lainnya. Dan Reza eligible untuk awards yang disebutnya first or second time director awards. Jadi memang kompetisi yang sangat berharga di perjalanan panjang ini adalah memperkenalkan Reza sebagai sutradara ke banyak sekali network yang kami temui ketika dalam perjalanan kami mencoba menyelesaikan film ini, dan tempat di beberapa festival itu di market terutama sebelumnya, dan karena kita akan ada di Busan, ini bisa menjadi berita baik sebenarnya dari Indonesia. Ada lagi film Indonesia yang akhirnya bisa berkompetisi di luar gitu. Beralih dulu ke sutradaranya yang first debut nih. Reza Radian, wow. Gimana perasaannya hari ini, Pak? Hari ini overwhelming, perasaannya deg-degan, nervous, terus ya ini mungkin terasa yang kalau saya flashback dulu waktu pertama kali ngeliat ada film tayang di bioskop yang saya main, rasanya kayak gini nih, gitu. Jadi balik flashback ke zaman dulu, deg-degan, terus banyak ya itu nervousnya, worried gitu. Tapi alhamdulillah saya bersyukur didukung oleh cast-cast yang luar biasa, tim produser, tim semua orang yang mengerjakan film ini. Berasa banget ketika kami syuting, kami bekerja dengan sepenuh hati. Kami punya kondisi kerja yang kondusif, yang baik, suasananya alhamdulillah gitu. Jadi banyak rasa syukur aja kali ya. Kami banyak bersyukur aja sih sebenarnya, bahwa saya nggak pernah punya, jujur aja saya tadi kita bilang gitu, saya nggak punya ekspektasi terlalu jauh. Saya nggak bikin film ini untuk festival, saya nggak bikin film ini untuk specifically oke, kita harus ada di festival A, B, C, D, enggak. Saya hanya mau bikin film yang baik yang saya mampu, bersama dengan kawan-kawan. Jadi kami bersama membuat film ini gitu. Jadi itu dulu yang pertama, dan ketika itu bisa terwujud dan mudah-mudahan nanti sampai kepada penontonnya, saya rasa itu udah pencapaian yang luar biasa gitu. Tapi ketika kemudian beberapa platform atau beberapa festival merespon kami dengan respon yang cukup baik, ya itu juga alhamdulillah banget gitu. Itu apresiasi yang layak dan patut untuk kami hargai juga. Mungkin itu sih gitu. Wow, mixed feelings, tapi feeling, paling banyak bersyukurnya. Paling banyak bersyukur aja sih bahwa akhirnya karya ini terjadi, karena saya percaya karya yang baik adalah karya yang terjadi. Keren, karya yang baik, karya yang baik. Jangan lupa dicatat. Selesai tidak selesai kumpulkan gitu ya, penting jadi. Tapi Reza, perasaan yang sama nggak sih dengan pada saat kalau tadi Arya bilang ada rasa juga mewakilkan Indonesia gitu kan ya. Perasaan yang sama juga nggak sih dirasakan sama Reza pada saat emang film ini akhirnya terpilih kompetisi di Busan International Film Festival gitu. Gimana gitu? How do you feel about it? Selalu
apa ya, punya rasa nasionalis yang terus kemudian muncul karena entitlementnya nggak hanya pada filmnya, tapi pada Indonesianya gitu. Jadi ketika kita bisa disebut bahwa oh ya misalnya aku Indonesia gitu, mungkin kata Indonesianya kali ya yang paling berarti gitu, bahwa oh iya ya kita berkompetisi dan ada film Indonesia gitu. Dan kebetulan ada 3 film yang akan ada di BIFA tahun ini, film Indonesia. Ada di BIF, ada Rangga Cinta, kemudian ada Mothernet gitu. Jadi seneng gitu bisa ada nama Indonesia di ajang pusat. Tapi mungkin saya mau highlight aja bahwa at the end of the day, saya percaya kita, Arya, kami ketika menggodok cerita ini bersama-sama dengan penulis, dengan Felix Nesi, saya punya spirit bahwa yang ingin saya katakan sejujur-jujurnya, setulus-tulusnya adalah bahwa tiap manusia punya cerita yang tidak mungkin tidak penting. Bahwa perjuangan seorang ibu punya nilai yang nggak mungkin bisa kita bayar sampai kapanpun. Dan tiap-tiap orang tidak selalu dihadapkan pada pilihan yang bisa memilih. Ada banyak orang-orang di luar sana yang hari ini dan stay relevant sampai hari ini, yang mungkin satu hal itu yang bisa dia lakukan dan mau tidak mau untuk survive itu yang harus dia lakukan. Jadi nuansa atau narasi itu yang ingin saya bawa lewat film ini. Alright, Reza Rahadian. Sepertinya kita tadi udah sedikit masuk ke ceritanya atau konsep dari film. Berangkat dari saya punya pengalaman personal dibesarkan oleh seorang orang tua tunggal, gitu, oleh ibu saya gitu. Jadi saya nggak mungkin nggak menambahkan ini dalam penjelasan bahwa film ini juga terinspirasi, walaupun kisah hidupnya berbeda gitu, tapi film ini terinspirasi dari bagaimana perjuangan seorang ibu untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya. Dasar banget, sangat basic gitu. Memastikan anaknya bisa makan, memastikan anaknya bisa mendapatkan hak pendidikannya dengan baik gitu, dengan segala daya dan upaya yang bisa dilakukan, yang kadang-kadang saya bisa melihat ibu saya kadang-kadang dihadapkan pada pilihan-pilihan yang bukan sebuah pilihan, ya mau nggak mau itu yang ada di depan mata, ya udahlah dilakukan aja gitu. Yang penting survive, yang penting bisa put food on the table gitu ya, bisa ngasih makan anak, bisa nyekolahin gitu. Itu yang ada pada Sartika. Sartika sebagai tokoh utama dari film ini, kita akan mengikuti journey perjalanan dia. Dan ini sebuah perjalanan hidup. Ini tuh slice of life. Memang tidak ada sesuatu yang mungkin terlalu over dramatic atau besar gitu ya, nuansa dramatiknya. Tapi buat saya mudah-mudahan itu bisa cukup menyentuh. Jadi intisari dari film ini adalah bagaimana kita mengikuti perjalanan seorang ibu bernama Sartika, seorang perempuan yang kemudian dihadapkan pada situasi kondisi di era di mana Sartika hidup di tahun 98 sampai kemudian masuk era 2000-an, di mana ekonomi sedang turun dan lain-lain gitu ya. Dia harus menjalani hidupnya dengan pilihan yang sangat terbatas, dan akhirnya pilihan itu semakin mengerucut dan semakin tidak ada pilihan selain mengerjakan apa yang harus dia kerjakan. Oke, so ini bisa dibilang kayak dari konsep atau tema yang sederhana, tapi kadang-kadang di balik kesederhanaan ada kompleksitas ya. Jadi mungkin itu yang bisa sama-sama kita saksikan nanti di filmnya. Kita tungguin sama-sama. Dan tadi Reza berapa kali menyebutkan bahwa inspirasinya tuh banyak dari kisah ibu, cerita ibu, sosok ibu gitu. Itu dia kenapa pasti ya dipilih akhirnya lagu ibu yang menjadi soundtracknya. Iya, dari Iwan Fals. Betul. Ini lagu klasik juga loh. Tahun berapa ya dulunya ya ini ya? Ini Om Iwan kalau nggak salah pertama kali bikin lagu ini di 90-an. Malah 86. Oh, even 86 belum sampai 90. Wow. Dan ini menjadi salah satu yang menjadi warna gitu ya. Tadi kita sama-sama dengar juga. Aku ralat. Om Iwan menciptakan lagu ini SMP. Hah, berarti lebih? Iya. Even sebelum 80 berarti. Wow. Karena waktu itu Om Iwan lagi mau ngasih lagi sekolah, terus tiba-tiba kepikiran tentang ibunya, karena ibunya di mata Om Iwan tuh seseorang yang pejuang luar biasa, banyak melakukan hal-hal besar dalam hidupnya. Terus Om Iwan menuliskan lagu ini, dan waktu saya pertama kali dengerin lagu ini, saya ngerasa kayak, wah, Arya sebenarnya pertama kali ngedengerin. Ini, sorry, kok bisa nemu lagu ini tuh gimana? Ini manusianya di sebelah. Dialah biang keroknya nih. Biang keroknya, oknumnya gitu. Jadi begitu Arya dengerin, Kak, ada satu lagu kayaknya cocok buat film ini. Pas saya dengerin lagunya, wah, kayaknya lagu ini akan menyatu ya dengan gambar film ini gitu. Jadi akhirnya kita coba hubungin Om Iwan deh gitu. Akhirnya alhamdulillah Om Iwan seneng, suka juga dengan ceritanya.
let's go. Yes. Pakai lagunya dan kita rekaman ulang baru. Oh, jadi ini versi terbaru versi ya? rekaman Naomi Wan yang terbaru. Wow, luar biasa sekali bisa nemu gitu ya. Satu lagi tuh yang kawin banget sama silakan Fedi. Sudah bergabung bersama kita di sini ya. Oh, sweet banget. Langsung terbang dari Semarang loh. Ke Campville langsung ya. Terima kasih. Fedi, napas terbaik atau tidak, tapi itu adalah satu-satunya yang mau ya, satu-satunya yang bisa dilakukan. Oke. Dan semua dilakukan untuk anaknya. Dan inilah perjalanan si Sartika ini ya. Ya. Oke. Sedikit pengalaman syuting film ini dong sama Reza gimana? Matanya minta approval dulu nih kayaknya Komes. Apakah dia sutradara yang soft spoken? Kalau itu aku no comment. Aku bisa melihat Kareza ini sebagai director adalah seorang yang tahu mau membuat apa. Bahkan dari reading pertama aku bisa lihat Kareza sudah tahu visi film ini mau kemana, apa yang mau dicapai dari setiap karakter dan setiap scene-nya. Jadi ketika kita sudah di set, kita semuanya tuh sudah tinggal jalan, udah nggak mencari-cari lagi. Oh, jadi persiapannya tuh matang banget gitu ya bisa dibilang. Oke. Itu pengalaman manis kok ya. Oke, thank you Clares. Berikutnya karena mikrofon juga sudah ada di tangannya Fedi, boleh Fedi? Saya berperan sebagai Hadi. Hadi. Karakter Benar, Hadi. Hadi, ya. Dan karakter saya itu dia orang-orang yang dari kaum marginal yang saya kagumi adalah mereka sadar pilihannya tidak banyak. Jadi apapun mereka kerjakan, saya meyakini semua pekerjaan itu mulia. Dan di saat mereka sadar tidak ada pilihan, apapun dikerjakan untuk bisa bertahan hidup dan melindungi dan membiayai keluarganya. Jadi Hadi ini adalah pekerja keras, apapun dia lakukan, tidak komplain. Mau hari ini kirimannya lebih banyak dari kemarin, atau sedikit, tetap dia jalankan. Tapi dia juga orang yang penuh cinta kasih, tapi dia kesepian. Oke. Ada poin itu. Ada poin itu. Yes. Dan harapan itu muncul ketika Hadi bertemu dengan Sartika. Baik. Kayaknya sampai situ aja deh. Jadi kamu au ini. Terlalu deep nanti Apa? takut spoiler, Nah, takut yang penting kan spoiler. nonton. Nah iya, yang penting nonton. Ya, jadi di situ dia merasa ada harapan ketika bertemu dengan Sartika. Tapi ya Sartika dengan pengalaman hidupnya yang di awal film nanti kalau udah nonton sudah dikasih lihat, tentu tidak sembarangan. Iya. Dia bisa dibilang dia sudah berhasil. Titik. Takut Gimana? spoiler nih. Iya, titik. Sorry banget. Kan rumus promo film adalah titiknya di mau masuk act 2. Nah, gitu. Titiknya mau masuk act Titiknya 2. mau masuk babak kedua. Yes. Stop. Oke. Itu pasti lama. Gitu ya berarti ya. Jadi lupa deh tadi. Lanjut. Oke. Jadi ada harapan dan karena yaitu berjuang di lingkungan tempat Sartika bekerja ini tentu tidak mudah, dan ketika sudah mulai stabil ada rutinitas, nah itu tentu kita harus berpikir keras. Iya. Kan? Iya. Jadi itulah karakternya, dan bagaimana cerita seterusnya ya nanti kalau udah tayang nonton. Siap, mantap. Terima kasih Fedi Nurul. Kita kasih template aja yuk, biar nggak deg-degan nih yang di belakang nih, ya. Jadi kita bikin template, teman-teman kasih yang lain template ini. Halo, nama aku. Itu aja kayaknya. Paling diam, paling sabar, paling tenang tapi menyakitkan. Alright, gimana sedikit pengalaman disutradarai, dapat sutradara Reza Radian gimana rasanya? Waduh, sangat detail sih Detail. Kareza ini ya. Detail, baik. Detail, galak dikit. Dari tadi gue udah nahan-nahan ngomong itu. Galak dikit. Tapi
Tapi mungkin karena berangkat dari aktor, Iya. jadi kayaknya penting banget buat kita, advice-nya dia tuh penting banget buat kita untuk bisa jadi lebih bagus di depan kamera sih. Itu yang aku rasain sih. Siap. Terima kasih Devano. Oke. Kita menuju ke yang Tahu bahwa Fedi kemudian berproses bersama kami. Ada sebuah film yang menurut saya ini kayaknya sesuatu yang barangkali bagi seorang aktor, bagi Fedi Nuril adalah satu yang berbeda dari yang mungkin Fedi pernah mainkan sebelumnya. Dan saya termasuk yang jarang melihat Fedi masuk ke dalam ruang-ruang yang seperti ini, gitu ya. Baik cerita maupun gaya bertuturnya gitu. Ya siapa tahu ini menjadi sesuatu yang menarik. Jadi ketika menawarkan kepada Fedi dan kemudian proses-proses selanjutnya dijalani, akhirnya terpilihlah Fedi gitu. Dan karena menurut saya asik ngobrol sama Fedi, he's a good friend, gitu sih Mas. Nanti mungkin ya mungkin harus tanya ke Fedi kali. Gimana Fedi? Gimana kenapa mau menerima Fedi? Oke, kenapa saya mau menerima tawaran dari Reza? Pertama, sama seperti Reza Candika, sebuah kehormatan dan excited. Ini film pertama, feature filmnya Reza ya. Kedua, saya tersentuh sekali dengan niat Reza membuat film ini dan apa yang mau diceritakan, yaitu tentang surat cinta yang dipersembahkan untuk ibunya. Saya terbawa sekali karena saya itu kalau ditawarin film saya nanya ini seberapa idealis atau seberapa komersil film ini. Nah kalau Reza bukan ke situ sih tadi ya. Tapi maksud saya karena saya cara membacanya akan berbeda. Akhirnya karena ini memang pure personal, saya baca ikutin aja skenario ini seperti apa dan saya benar-benar tersentuh dan kagum dengan bagaimana di saat misalnya kita melihat kondisi kaum marginal yang stereotipnya mungkin kita kasihan, kita iba, tapi no, mereka strong, malah berbalik menginspirasi saya untuk jangan kebanyakan komplain. Kalau nggak ada pilihan jalanin, karena pekerjaan apapun mulia gitu. Dan seperti kata Mbak Jenar tadi, memang justru yang dieksploitasi adalah kekuatan mereka, kesabaran mereka untuk terus bertahan hidup di tempat yang keras. Dan itu yang bikin saya mau ikut terlibat. Thank you, Reza. Thank you, Reza dan Fedi. Terjawab ya Mas? Oke. Alright. Menuju ke kiri, teman-teman. Menghadap ke kiri, yes. 3, 2, 1. Cekrek, cekrek, cekrek. Sekali lagi, 3, 2, 1. Aku baru mendapat esensinya itu begitu sampai di lokasi, melihat setnya, di mana bukan sepi tempatnya, tapi orang benar-benar fokus untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Dia rame, tapi ya interaksi seadanya. Dan kita ada pasar ikan, ada warung-warung kopi pagi itu, terus ada jalur yang dekat pantai itu ngebantu ngebangun impian itu bahwa saking berusaha bertahan itu banyak yang merupakan cinta lah. Tapi bagaimanapun tadi ini ya dia ingin lengkap hidupnya, ingin ada pekerjaan untuk bisa bertahan hidup, tapi ya ingin punya pendamping juga. Terus kalau Reza gimana kan berperan sebagai ibu ya, mungkin kan kamu juga belum pernah merasakan seperti anak yang sudah besar. Seperti apa sih risetnya, mungkin ada apa maksudnya mungkin tokoh-tokoh yang bisa jadi kayak panduan atau misalnya seperti apa Reza juga sebenarnya ini kan emang karakter pertama kali menjadi seorang ibu, apalagi anaknya juga udah besar gitu. Jadi aku memang banyak ngobrol sama para ibu di sekitar aku. Terus juga karena ini ceritanya terinspirasi dari personalnya Kak Reza, aku juga ngobrol sama Kak Reza, ngobrol sama mamanya Kak Reza, apa yang mau disampaikan di film ini. Dan ternyata setelah menjadi karakternya justru aku banyak belajar dari karakter Sartika ini. Ternyata untuk menjadi seorang ibu itu bukan suatu hal yang mudah sama sekali. Banyak perjuangan-perjuangan yang terlihat dan yang tidak terlihat lebih banyak lagi untuk bisa mencapai apa yang mau dicapai. Apalagi ruangannya ini di area yang marginal, itu pasti menjadi tantangan tersendiri. Segalak apa sih Reza memangnya? Enggak, bukan galak ya, Kak. Lebih ke tegas. Detail. Tegas. Doang kayak berarti. Tegas.
Detail tegas. galak. Beneran baik. Galak. Bu, katanya Kak Reza galak Bu, gimana tanggapannya? Enggak galak Kak Reza kan Bu. Galak, tapi galaknya itu dengan alasan. Ada yang merasa harus lebih di-push, ada yang memang belum dapat jadi dikasih tahu. Karena kalau tidak di-push ya bisa nggak dapat gitu kan. Jadi kalau galak, tapi pada tempatnya, nggak yang sembarangan teriak-teriak nggak jelas gitu. Mungkin kalau menurut aku lebih ke tegas karena dia care sama projectnya, care dengan manusia-manusia yang ada di projectnya untuk mencapai yang terbaik dari apa yang bisa dan mencapai sesuai dengan apa yang menjadi target. Benar. Dan tapi juga cukup hangat dan rileks untuk kita bercanda gitu, jadi nggak tegang sih. Sama Clarissa sih nggak bercanda. Nggak ada, nggak ada bercanda ya? Nggak ada. Tapi karena Clarissa juga tahu as a director, as an actor tentunya Clarissa bisa sebetulnya mencapai lebih gitu. Jadi di push terus sampai kadang-kadang aku bentar Karena buat saya sih galak itu tidak selalu negatif ya. Memang yang penting kita di push untuk tujuan yang jelas. Dan itu cukup hangat juga untuk bercanda-bercanda gitu, jadi nggak tegang terus. Dan sejujurnya aku justru dengan Kak Reza semakin tegas, galak, dan detail, aku lebih bersyukur dan aku merasa disayang. Aku merasa Kak Reza berarti peduli, berarti sayang sama proyeknya, sama karakter anak kan beda-beda ya, ibaratnya gitulah. Jadi kalau orang tua galak sama anak tuh benar sih, anak benci atau anak bisa kebaikan sendiri karena orang tua itu itu berhasil. Kira-kira seperti itu. Saya juga kena kok. Jadi saya kan berusaha mungkin membaur dengan kearifan lokal. Jadi waktu masih make up segala macam, saya pasang lagu dangdut lah. Saya kena marah karena kegedean. Pet kecilin oh gitu. Fedi sama Social eksperimen ke Kopi Pangku. Enggak, tapi sosial eksperimen kita justru waktu reading. Ingat? Ingat nggak? Jadi kita memainkan sebuah game. Apa namanya? Game main kartu. Main kartu dan di kartu itu ada pertanyaan. Di talk. Yang ternyata itu ya aku pertama kali Marissa Candika, Mbak Clarissa, Mbak Devanda itu sangat membantu membuka dan membuat kita jadi makin lebih kenal sama lawan main kita, muncul rasa care, perhatian, dan itu menguatkan kita sih sebagai tim. Jadi itu nilai plus film Pangku ini adalah kita melakukan social experiment itu tadinya harmless sih, dia main aja yuk mengisi waktu, tapi ternyata itu malah ngebuat tim kita makin solid. Dengan kegalakan Raisa dan juga kamu kan sebagai teman gitu ya, kayak kaget nggak sih waktu ditegur kayak gitu, terus kayak ada mungkin wah ternyata nih orang ini juga gitu nggak bisa main kartu, atau mungkin ada pencitraan baru tentang Raisa? Enggak, karena seperti aku bilang tadi, aku tuh melihat galak tidak selalu negatif dan aku jelas maksudnya apa, dan itu kembali lagi untuk kepentingan filmnya, dan itu maksudnya Reza. Karena menurut aku sutradara itu tricky ya. Kita harus cukup tegas sehingga pemain bisa percaya dengan arahannya, kita yakin mau dibawa kemana. Tapi juga cukup hangat untuk kita bisa bercanda gitu. Nah itu dapat dari level itu. Jadi dengan galaknya itu menurutku aku nggak ada masalah. Tapi itu memang untuk menjaga filmnya tetap ada jalurnya, karakternya tetap masing-masing konsisten, nggak lepas. Jadi ya nggak ada jeleknya tuh. Kalau Devano gimana, yang kan kamu yang film pertama nih ngomong galak? Mungkin karena aku kan kenal sama Kak Reza dari sebelumnya Go Walk. Aku sebagai kecilnya Kak Reza, jadi kita mungkin bondingnya udah kayak kakak. Aku nganggap dia sebagai kakak sendiri, jadi memang ada jairnya. Tapi mungkin orang-orang di sini kan mungkin beda-beda, maksudnya cara nge-treatnya segala macam. Mungkin sama aku lebih lucu aja. Kena dong. Apa ya? Ya bercanda sih, lebih bercanda aja sih, kayak aku salah naro
pokoknya banyak dikerjain kayaknya aku deh. Yang Iya, paling iya. banyak dikerjain. Aku juga sebagai pemain, kayaknya itu dikerjain. Kayaknya yang paling banyak dikerjain aku kayaknya itu doang sih. Maksudnya biar mentalnya lebih Iya. kuat. Yang paling mirip Mas Reza sendiri. Apanya tuh? Nggak tahu lah. Yang paling mirip Apanya katanya. mirip? Mirip sama Kak Reza. Apa ya mirip apa? Wajahnya. Oh. Ini kita semua ngeliat. Mungkin buat every intermezzo aja, mungkin ada cerita-cerita lucu selain banyak nyamuk di selama syuting 16 hari itu. Banyak karaokean. Jangan Bu. Kayak waktu pulang bareng tuh juga lumayan lucu sih. Jadi gue waktu itu sama Kak Fedi pulang dari set ke Jakarta yang konsepnya, oh yaudah ini saatnya kita tidur kali ya. Kita agak podcast Itu nggak 4 lucu jam. sih. Itu nggak lucu sih. Iya, unik. Oke. Kita Pokoknya podcast 4 jam, terus saling tuker-tuker rekomendasi lagu, sampai akhirnya yaudah yuk kita yang nyupirin supir ininya, syutingannya. Yeah. Karena kita bagi-bagi badan biar nggak ngantuk gitu. Ya itu lucu. Iyalah, daripada karena kita malam. Heeh. Kita malam balik dari sananya gitu. Demi Keselamatan. Bagi-bagi lah. Bener podcast 4 jam gitu. Itu podcast 4 jam sih. Banyak tuh rahasia tuh kalau di post di Kalau parah. Kalau bocor sih, waduh naik engagement. lucu apa lagi ya? Boleh syarat kalau nggak Pangku tayang 6 November. Oke. Sorry, 6 November ya? Ya. Oke. Ayo nonton film Pangku mulai tayang di bioskop tanggal 6 November 2025. Bioskop. Sampai ketemu di bioskop. Ini saya pelajari sebenarnya dari ibu saya sih, bahwa tiap kesulitan atau tantangan hidup yang dialami tidak melulu kemudian dijadikan alat untuk diromantisasi dan kemudian dijadikan alat untuk mengasihani diri, tapi dijadikan momentum untuk melangkah lebih baik lagi ke depan. Jadi nggak ada proses untuk mengasihani diri dan tidak mendramatisasi duka dalam kehidupan gitu, tapi terus merayakan kehidupan dengan segala hiruk-pikuk. Scene itu sebenarnya diwakili dengan beberapa momentum dalam film Pangku. Salah satunya misalnya secara sederhana menggambarkan ibu dengan anaknya yang lagi tidur, memegang telinga sambil megang, sambil ngomong. Itu tuh banyak saya lihat di ponakan saya kalau lagi tidur bersama mamanya, saya ngintip di kamar, apa celotehan-celotehan anak sebelum tidur yang lagi nempel bonding antara orang tua dengan anak. Tapi bukan sedang meratapi nasib, lebih kepada oh yaudah, ini hidup kita lagi begini, kita jalani aja. Karena sebagian orang, saya melihat orang-orang yang di sana waktu kami riset, mereka tuh hidup dengan mungkin bagi kami yang mungkin jauh berada dalam lingkungan kehidupan yang lebih beruntung gitu. Beruntung juga mungkin bukan kata yang tepat, tapi ketika melihat mereka rasanya langsung punya rasa kayak ingin memberi support atau apa, sementara mereka juga akhirnya yang memberikan support gitu. Kebalik, mereka yang memberikan inspirasi. Enggak, kita ya hidup kita berat, tapi bukan buat dikasihani juga gitu. Kita ya ini ya hidup harus dijalani aja mas. Jawaban dijalani aja tuh buat saya kayak kok bisa ya mereka jawab sekuat itu ya dijalani aja. Mau gimana? Itu buat saya luar biasa sih statement itu. Statement itu luar biasa, sederhana tapi powerful banget. Mungkin kita mau tahu sih alasannya kenapa sih dari aktor yang sudah hebat di Indonesia kita akhirnya bergelut di dunia penyutradaraan. Sederhana aja sih, saya merasa perlu untuk terus bergerak dan bertumbuh. Dan medium menyutradarai adalah medium saya yang baru dalam artian ini first feature film gitu ya, ini debut. Jadi saya punya ruang baru untuk kemudian bertumbuh dan berkembang ke depannya, terus bergerak, dan itu saya rasakan ketika mengambil tempat sebagai sutradara. Sudah puas dengan hasil yang sudah? Kayaknya kalau puas nggak mungkin ya, bahkan dalam perjalanan sebagai aktor juga kayaknya nggak ada puasnya gitu, terus ingin mencari, terus ingin menemukan makna, dan begitupun dengan penyutradaraan gitu. Saya rasa nggak akan, kayaknya agak sulit saya mungkin di film apapun nanti ke depan untuk mengatakan iya saya puas gitu. Bahwa saya mensyukuri film ini terjadi, selesai dan siap untuk diberikan kepada penontonnya itu iya. Tapi untuk kata puas kayaknya that's another story. Lebih nikmat mana mungkin antara acting dan both,
punya kenikmatannya sendiri-sendiri, tapi saat ini saya bisa bilang sutradara memberikan saya ruang untuk tumbuh dan berkembang. Mas Reza, ini kan film debut tapi udah tayang perdana di festival baru. Apakah ini akan jadi standar baru buat Reza ke depannya kalau menyutradari film-film? Standar saya adalah apakah saya bisa menyampaikan sebuah cerita dengan jujur, dengan sebaik-baiknya. Itu menjadi standar sendiri. Festival itu adalah langkah kami untuk seperti yang Bu Gita tadi bilang, gitu, memastikan bahwa sebagai sutradara saya juga perlu divalidasi, perlu ditantang dengan keterlibatan di ranah mungkin festival internasional untuk melegitimasi dalam tanda kutip gitu ya kerja saya sebagai seorang director gitu. Tapi di luar itu enggak sih rasanya. Saya ingin berkarya sebaik mungkin yang saya mampu. Reza boleh ceritain sedikit soal risetnya itu berapa lama dan juga mungkin apakah Anda memang memanggil beberapa wanita panggung? Ya tentu. Kami riset itu sekitar mungkin di bulan Februari sampai Juni ya. First draft itu lahir di bulan Juni tahun lalu ya. Kemudian Felix juga stay menginap di sana, ngobrol dengan teman-teman yang berprofesi sebagai pekerja di wilayah tersebut, di wilayah Kopi Pangku, tentu tanpa menyebut nama ya, tapi ya mereka lah bahan riset kami. Ingin tahu kehidupannya seperti apa, pergaulannya bagaimana, kehidupan yang memiliki anak itu bagaimana, membesarkan anak di tengah lingkungan yang seperti itu. Dan yang kami temukan adalah surprise-nya apa? Yang saya pikir, wah ini pasti berat, pasti ini. Tentu berat, mereka nggak bilang ini ringan, tapi mereka juga nggak membuat ini menjadi lebih berat. Jadi ya, jawabannya kembali ke yang tadi saya sampaikan. Buat mereka, hidup itu berjalan. Ya saat ini yang bisa kami lakukan, Mas. Ya lakukan aja. Gimana jadi penulis juga? Senang. Gimana Bu? Senang sih. Senang nulis. Coba kita boleh tanya kan ketika mau karya mau itu untuk respons dari orang-orang di luar gitu ya festival sana itu tertarik dengan ceritanya kan atau karena responsnya sih sebenarnya respons pertama pasti tentang cerita ya, karena masih gimana pun Reza itu sudah ya sangat established sebagai pemain, tapi sebagai sutradara kami tentu mesti menjejakkan kaki juga. Kenapa tadi juga Reza sempat mention penting bahwa menjejakkan kaki itu nggak hanya di nasional tapi juga di internasional gitu, untuk mendapatkan network yang lebih, filmnya juga travel ke lebih banyak lagi tempat. Karena aku rasa kalau kita ngomongin film Indonesia ya, maksudnya sekarang aku rasa juga udah banyak banget sekali teman-teman yang dengan materi-materi cerita yang kita punya, cerita ini nggak cuma resonates di nasional tapi juga di globally juga sangat resonate gitu. Jadi balik lagi sebenarnya ke tadi yang seperti yang saya bilang, dari materi ceritanya sendiri ini udah sangat universal gitu, karena kita banyak banget kemarin ketemunya pas kita masuk dari kayak ngomongin tentang ibu aja gitu. Reza selalu bilang ini adalah sebuah bentuk surat cinta juga gitu terhadap untuk ibunya film pertama ini. Jadi pembicaraan itu pasti selalu langsung bergulir dari situ, tiba-tiba ada yang curhat, ada yang gue juga punya pengalaman yang sama gitu tentang ibu gue, tentang struggling hidup. Jadi menurut saya ini sangat yang tadi film ini sangat honest gitu, jadi mungkin itu yang jadi jembatan juga ke semua audiens, mudah-mudahan. Ada hal yang mungkin aku nambahin dikit, ada hal yang mungkin aku juga tertarik untuk sampaikan ke teman-teman gitu, bahwa ketika kami presentasi cerita ini di forum-forum festival film baik di Hong Kong Market dan lain-lain, bahwa ternyata ada yang menyatukan perspektif itu, yaitu penderitaan itu adalah keindahan itu sendiri, bahwa tidak semua sudut pandang tentang sebuah penderitaan itu kelam, gelap, dan sepertinya menyakitkan gitu. Tentu luka-lukanya ada, tapi penderitaan juga adalah keindahan itu sendiri gitu. Dan empowering ya. Dan empowering, kayak mereka ngerasa oh iya ya, sudut pandang film ini tidak sedang memaksa orang untuk larut dalam penderitaan dan kembali mengasihani diri, tapi untuk kayak oh kita bisa ngambil sikap yang berbeda, ternyata melihat sesuatu yang mungkin menjadi penderitaan bagi orang lain. Sama saya penasaran, reaksi festival itu kan festival
aktor yang jarang diambil orang Indonesia ya. Kenapa itu? Saya lihat, soalnya saya lihat di email yang dapat saya dapat email dari dan itu didanai oleh Arab Saudi. Nah, itu sebenarnya organik juga ya, maksudnya kami pertama kali tuh nggak langsung menyasar kita pengen ini, jadi memang awalnya dari Jogja ya Kak Arya? Ya awalnya dari Jogja dulu, jadi untuk yang sih memang kita apply seperti apa yang lain juga gitu ya, kita ikutin semua step-stepnya apa dan segala macam. Dan memang yang jadi memang ada beberapa festival market gitu yang memang tertujunya itu langsung kayak ada buat development, ada work in progress gitu. Jadi waktu itu kita sampai buat work in progress gitu. Funding. Dan Reds itu punya program itu untuk funding. Jadi ya karena grants-nya juga sangat membantu buat kami untuk development film ini. Ya ketika kami terpilih, masa kita bilang enggak gitu kan, juga nggak mungkin, apalagi mereka memberikan grants gitu. Jadi buat kita itu membantu untuk proses post production film ini. Berarti setelah dari Busan bakal ke festival mana lagi? Waduh, masih to be confirm ya, festivalnya masih confidential, tapi ya ditunggu. Cuman yang mungkin yang saya bisa simpulkan dikit, sebenarnya kalau kita ngomongin debut Reza ini sebagai director, menjawab pertanyaan tadi, ini bukan hal juga yang international film scene tuh udah aware, oh Reza tuh sutradara gitu. Jadi sebenarnya ini juga hal yang menjadi challenge untuk kita ya Pak ya, dan ini juga yang jadi ini menjadi hal yang sangat yang salah satu challenge buat kita. Dan balik lagi sebenarnya support yang sudah didapat sekarang ini hopefully bisa membantu juga project ini bisa menjejak, dan Reza sebagai sutradara bisa menjejakkan kaki di industri film baik Indonesia maupun global. Gimana kansnya di Busan? Kan akan bersaing dengan kalau kan saya nggak tahu. Iya di Busan. Artinya kalau ditanya soal gimana, saya nggak bisa jawab ya Mbak. Terus terang terang, saya terpilih aja udah seneng banget gitu. Masuk di competitionnya mereka aja saya udah bersyukur sekali. Jadi kayaknya it's already more than expectation gitu. Jadi saya juga gitu, kita akan ke sana nih, maksudnya world premiere kita akan di sana gitu. Jadi buat saya itu aja udah satu hadiah yang luar biasa istimewa. As a filmmaker mungkin what do you expect from the international audience? Ya bisa resonate ceritanya, mereka bisa memahami cerita ini, mereka bisa melihat Indonesia dari cara yang berbeda. Mudah-mudahan cerita ini mengingatkan mereka kembali kepada something yang lokal, sesuatu yang erat dengan kita juga gitu ya. Mungkin di wilayah yang berbeda, wilayah yang lain gitu, yang mungkin jarang terekspos atau jarang dibicarakan gitu. Mudah-mudahan itu sih. Jangan lupa saksikan film Pangku tanggal 6 November 2020 di seluruh bioskop Indonesia. Yes. Thank you teman-teman semua. Terima kasih.